Bapak Ibu, coba jawab jujur. Kapan terakhir kali Anda berjalan kaki dengan benar, bukan cuma dari kursi ke dapur atau dari rumah ke warung depan? Banyak orang tua yang datang ke klinik saya bilang, "Dok, saya sudah merasa sehat kok, toh saya masih bisa jalan." Padahal ketika saya cek, tensinya tinggi, kakinya cepat lelah, napasnya pendek, dan aliran darahnya kurang lancar. Yang mengejutkan adalah ini. Hanya dengan berjalan kaki 20-30 menit sehari, risiko stroke bisa turun drastis, tekanan darah lebih stabil, dan jantung bekerja jauh lebih baik. Bukan teori, bukan mitos. Ini terbukti dari penelitian besar dunia dan pengalaman saya menangani pasien lansia selama bertahun-tahun. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang tua yang sebenarnya mampu tapi tidak melakukannya karena mereka tidak tahu mengapa jalan kaki bisa sekuat itu manfaatnya. Bapak Ibu, sebelum Anda bilang, "Dok, jalan kaki kan biasa aja," izinkan saya ceritakan sesuatu. Hampir setiap minggu saya melihat pasien yang hidupnya berubah hanya karena satu kebiasaan kecil, melangkah keluar rumah dan mulai berjalan. Jadi, tetap di sini ya, karena setelah ini saya akan jelaskan secara sederhana, tapi jelas, kenapa jalan kaki adalah obat alami yang paling murah, paling aman, dan paling sering diremehkan, padahal justru bisa menyelamatkan nyawa. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal tekanan darah tinggi, kebanyakan pasien lansia langsung bertanya, "Dok, obatnya apa?" Padahal sebelum bicara obat, kita harus lihat dulu bagaimana sirkulasi darah bekerja setiap hari. Tekanan darah itu seperti tekanan air di selang. Kalau selangnya kaku, sempit, atau airnya tersumbat, tekanannya jadi tinggi. Begitu juga pembuluh darah kita. Nah, disinilah jalan kaki memainkan peran penting. Menurut berbagai lembaga kesehatan dunia, seperti American Heart Association dan National Institutes of Health, jalan kaki adalah salah satu bentuk aktivitas ringan yang paling efektif untuk meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Saat kita berjalan, otot betis bekerja seperti pompa kedua yang membantu jantung mengalirkan darah dari kaki ke seluruh tubuh. Efeknya, pembuluh darah terbuka lebih lebar, darah mengalir lebih lancar, dan tekanan di dalamnya menurun secara alami. Saya ingat seorang pasien saya, Bu Ratna, usia 63 tahun. Setiap datang kontrol, wajahnya selalu tampak lelah dan tegang. Tensi hariannya berkisar 150 sampai 160. Dan beliau selalu mengeluh sakit kepala. Ketika saya tanya tentang aktivitas fisiknya, jawabannya simpel. "Saya jarang keluar rumah, Dok. Duduk lebih banyak daripada apapun." Akhirnya, saya ajak beliau mencoba program sederhana. 10 menit jalan kaki di minggu pertama, lalu naik jadi 15 sampai 20 menit di minggu berikutnya. Awalnya beliau ragu, karena selama ini pikirnya olahraga itu harus berat agar berpengaruh. Tapi ternyata hanya dalam 14 hari tensinya turun mendekati 140-an. Di minggu ketiga, wajahnya mulai cerah, napasnya lebih panjang,
dan energinya meningkat. Dan beliau bilang, "Dok, kok badan saya rasanya lebih ringan ya?" Itulah yang sering saya lihat pada lansia yang mau mulai bergerak. Jalan kaki bukan cuma soal melatih otot. Jalan kaki membantu tubuh memperbaiki sistemnya dari dalam. Meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah, menurunkan resistensi aliran darah, mengurangi stres tubuh yang mempengaruhi tekanan darah, membuat jantung bekerja lebih efisien. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki mampu menurunkan tekanan darah sistolik hingga 4-9 mmHg jika dilakukan rutin. Angka itu terlihat kecil, tapi pada lansia itu bisa mengurangi resiko serangan jantung dan stroke secara signifikan. Yang paling penting, Bapak Ibu tidak perlu tenaga besar, tidak perlu alat mahal, tidak perlu ke gym. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk melangkah, sedikit demi sedikit. Karena tubuh lansia itu unik, tidak butuh olahraga keras. Yang dibutuhkan adalah pergerakan yang konsisten. Dan itulah mengapa jalan kaki menjadi obat gratis yang sering diremehkan. Bapak Ibu, kalau kita bicara stroke, banyak orang langsung membayangkan kejadian mendadak. Tiba-tiba bicara pelo, separuh tubuh tidak bisa digerakkan, atau jatuh tanpa sebab. Padahal, stroke itu bukan penyakit yang muncul tiba-tiba. Stroke biasanya berkembang perlahan, dimulai dari masalah aliran darah yang bertahun-tahun tidak disadari, tekanan darah yang tidak stabil, pembuluh darah yang mengeras, hingga penumpukan plak yang makin menutup jalan darah ke otak. Nah, disinilah jalan kaki punya peran yang sangat besar. Menurut Harvard Medical School dan American Stroke Association, jalan kaki minimal 30 menit sehari dapat menurunkan resiko stroke hingga 40% loh. Angka itu bukan hasil tebak-tebakan, tetapi hasil pengamatan dari ribuan partisipan lansia di berbagai negara. Mengapa bisa begitu besar manfaatnya? Karena ketika Bapak Ibu berjalan kaki, jantung terlatih memompa darah dengan lebih efisien. Setiap langkah yang diayunkan membantu memperbaiki sirkulasi, menurunkan kekentalan darah, dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah otak. Bahkan beberapa studi menyebutkan jalan kaki dapat meningkatkan kadar oksigen ke otak, sehingga sel-sel otak lebih terjaga dan tidak mudah rusak. Saya jadi teringat seorang pasien saya, Pak Ridwan, usia 68 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan yang awalnya tampak ringan. Sering kebas di jari, kepala mudah berat, dan kadang agak bingung kalau bangun tidur. Tapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata beliau menunjukkan tanda-tanda TIA atau Transient Ischemic Attack atau yang sering disebut stroke ringan. Ini tanda bahaya bahwa pembuluh darah otak mulai mengalami hambatan. Saat itu saya tanya, "Pak, aktivitas hariannya apa saja?" Beliau menjawab, "Ya paling jalan dari kamar ke teras, Dok." Artinya, hampir tidak ada aktivitas yang membantu aliran darahnya bekerja dengan normal. Saya buatkan program jalan kaki bertahap untuk beliau. Minggu pertama, hanya 10 menit per hari. Minggu kedua, naik jadi 15-20 menit. Dan minggu ketiga mulai menyentuh 30 menit. Dan Bapak Ibu tahu, dalam 1 bulan, gejala kebas dan linglungnya menurun drastis. Tidur beliau lebih nyenyak, langkahnya lebih stabil, dan kulit wajahnya terlihat lebih segar. Beliau bahkan berkata, "Dok, saya pikir saya ini sudah tidak mungkin membaik. Ternyata cuma perlu diajari jalan kaki. Itu bukan keajaiban. Itu adalah hasil dari sirkulasi darah yang kembali lancar. Jalan kaki membantu mencegah plak menumpuk, menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan melatih pembuluh darah agar tetap elastis. Dengan kata lain, jalan kaki
membuat tubuh Bapak Ibu punya cadangan kekuatan untuk melawan risiko stroke. Bahkan WHO mencatat bahwa aktivitas fisik rendah termasuk jarang berjalan kaki adalah salah satu faktor terbesar penyebab stroke pada lansia di seluruh dunia. Jadi, ketika Bapak Ibu mulai melangkah keluar rumah, meski pelan, meski hanya beberapa menit, itu sebenarnya sedang menanam tabungan kesehatan yang memperkuat otak, jantung, dan pembuluh darah. Itulah sebabnya ketika pasien bertanya kepada saya, "Dok, apa olahraga terbaik untuk mencegah stroke?" Saya selalu jawab, bukan yang berat. Yang penting adalah yang dilakukan setiap hari, dan jalan kaki adalah awal terbaiknya. Bapak Ibu, setelah tensi dan resiko stroke, ada satu hal yang sering sekali saya lihat membaik ketika lansia mulai rutin jalan kaki. Gula darah dan kualitas tidur. Banyak orang berpikir dua hal ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Padahal keduanya sangat erat kaitannya dengan bagaimana tubuh bergerak sepanjang hari. Saya punya seorang pasien, Bu Sri, usia 66 tahun, yang sudah bertahun-tahun berjuang dengan gula darah tinggi. Setiap kali kontrol, beliau selalu bilang, "Dok, saya ini minum obat sudah, jaga makan sudah, tapi kok gula darah saya masih tinggi ya?" Ketika saya cek rutinitas hariannya, beliau banyak duduk, nonton TV, merajut, duduk sambil nunggu cucu pulang sekolah. Hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Tubuhnya seperti mesin yang menyala, tapi tidak digunakan. Nah, menurut American Diabetes Association, jalan kaki 10 hingga 15 menit setelah makan dapat menurunkan lonjakan gula darah 20 hingga 30%. Ketika kita berjalan, otot membutuhkan energi, dan energi itu diambil dari gula darah. Jadi, tubuh tidak perlu bekerja keras menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Ini yang membuat gula darah lebih stabil. Saya sarankan ke Bu Sri untuk mulai dengan hal sederhana. "Bu, setiap habis makan, coba jalan 10 menit saja di halaman rumah." Awalnya beliau tertawa. "Dok, masa habis makan disuruh jalan, bukannya malah capek?" Tapi setelah dicoba 1 minggu, beliau datang ke klinik sambil tersenyum. Jarang sekali saya lihat beliau sesemangat itu. "Dok, gula darah saya turun 20 poin, dan saya tidur lebih enak. Biasanya jam 2 malam masih melek, sekarang jam 9 sudah ngantuk." Dan benar Bapak Ibu, jalan kaki juga sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Menurut Sleep Foundation dan beberapa jurnal kesehatan, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki bisa mengurangi stres tubuh dan stres pikiran, menurunkan hormon kortisol yang membuat kita gelisah, mengatur ritme tidur alami tubuh, circadian rhythm, melancarkan pernafasan, dan membuat otot lebih rileks. Lansia yang jarang bergerak cenderung sulit tidur karena tubuhnya menyimpan energi sisa yang tidak terpakai. Tubuh bingung apakah harus beristirahat atau tetap aktif. Akhirnya pikiran jadi gelisah, napas tidak teratur, dan tidur sulit dimulai. Sementara jalan kaki membuat tubuh punya alur energi yang sehat. Ada aktivitas, ada pembakaran energi, lalu tubuh secara natural mencari waktu untuk istirahat. Inilah sebabnya banyak pasien yang mulai rutin jalan kaki sering berkata, "Dok, saya tidak hanya lebih ringan jalannya, tapi tidur saya juga lebih damai." Bahkan beberapa studi dari Jepang menunjukkan bahwa lansia yang berjalan kaki sedikitnya 6.000 langkah sehari, setara 45 menit total, tidak harus sekaligus, mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 30%. Mereka lebih jarang terbangun malam hari, lebih cepat tidur, dan lebih segar saat bangun pagi. Yang menarik, manfaat jalan kaki bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Lansia yang tidur lebih nyenyak biasanya lebih ceria, tidak mudah marah, lebih sabar menghadapi hari, dan tidak mudah merasa sumpek. Dan dari pengalaman saya sebagai dokter, emosi yang tenang itu juga adalah obat yang sangat kuat.
Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini sering merasa tidur tidak nyenyak, gula darah naik turun, bangun pagi masih lelah, kepala mudah pusing, atau hati sering gelisah, cobalah mulai dengan langkah kecil. Tidak harus cepat, tidak harus banyak, tidak harus jauh. Yang penting konsisten. Karena tubuh lansia itu bukan butuh olahraga berat, tubuh hanya butuh diajak bergerak agar semua sistemnya bekerja harmonis. Setelah memahami 3 kebiasaan yang diam-diam menggerogoti vitalitas, sekarang kita masuk pada bagian yang seringkali membuat banyak orang terkejut. Ternyata, untuk mengembalikan energi, gairah, dan stamina, tidak selalu membutuhkan ritual rumit atau perubahan ekstrim. Justru, tubuh manusia yang sangat adaptif lebih cepat merespon perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan tubuh seperti mesin cerdas. Mesin ini tidak membutuhkan overhaul besar setiap minggu, tetapi ia membutuhkan pelumasan yang tepat, ritme kerja yang pas, dan waktu istirahat yang layak. Para peneliti di Harvard Medical School bahkan menemukan bahwa perubahan kecil pada pola hidup, jika dilakukan rutin, dapat meningkatkan fungsi hormon, kualitas tidur, dan stabilitas metabolisme secara signifikan dalam waktu beberapa minggu. 1. Atur tidur Anda, bukan sekadar lama tidurnya. Kualitas tidur memegang peran utama dalam produksi testosteron, pemulihan otot, dan regulasi stres. Sebuah studi dari University of Chicago menunjukkan bahwa kurang tidur selama 1 minggu saja dapat menurunkan kadar testosteron hingga 10–15%. Perbaikannya, tidak harus tidur 9 jam. Cukup konsisten, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Tambahkan kebiasaan ringan seperti meredupkan lampu 30 menit sebelum tidur atau menghindari layar biru. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. 2. Gerakkan tubuh, walau hanya 10 menit. Dalam riset global WHO, aktivitas ringan selama 10 hingga 15 menit per hari sudah membantu meningkatkan sirkulasi darah, oksigenasi otak, dan sensitivitas insulin. 3 faktor penting untuk vitalitas. Tidak perlu gym mahal, jalan cepat, peregangan, atau latihan beban sederhana di rumah sudah cukup memberi sinyal bahwa tubuh harus bekerja lebih optimal. 3. Gizi seimbang tanpa ribet. Tubuh tidak memerlukan diet ekstrim. Yang dibutuhkan hanyalah pola makan yang memberi bahan bakar stabil, protein cukup, lemak sehat, sayuran, air yang memadai. Buku Panduan Nutrisi Mayo Clinic menegaskan bahwa perubahan mikro, seperti menambah 1 porsi sayuran per hari, dapat memperbaiki keseimbangan hormon dan mengurangi inflamasi. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. 4. Kelola stres dengan cara yang bisa Anda nikmati. Stres adalah musuh besar vitalitas. Bukan stres sesekali, tetapi stres kronis. Beberapa studi menunjukkan bahwa latihan pernafasan 2–5 menit, journaling singkat, atau sekedar duduk tanpa melakukan apapun dapat mengurangi hormon kortisol dan memberi ruang bagi tubuh untuk memulihkan diri. Pilih cara yang sesuai karakter Anda. Tubuh akan mengikuti. Kesimpulan, perubahan sederhana, dampak luar biasa. Vitalitas bukanlah sesuatu yang hilang selamanya. Ia hanya tertidur karena gaya hidup yang tidak disadari. Dengan langkah-langkah kecil, mudah dilakukan dan sangat manusiawi, tubuh dapat kembali pada kondisi terbaiknya. Dalam beberapa minggu, Anda bisa merasakan energi meningkat, mood lebih stabil, dan performa kembali kuat. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Seringkali ia dimulai dari kebiasaan kecil yang Anda lakukan hari ini. Jika Anda ingin tubuh kembali bertenaga, pikiran lebih segar, dan vitalitas kembali seperti dulu, maka jangan berhenti di pengetahuan saja.
Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Klik like jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat yang juga ingin hidup lebih sehat dan bertenaga. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk memulai sekarang.